warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guru Cerdas Channel. Baik adik-adik sekalian, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi pelajaran IPA di kelas 6. Tema pertama, selamatkan makhluk hidup, dengan subtema pertama, tumbuhan sahabat. Baik adik-adik, supaya lebih semangat belajar, jangan lupa siapkan buku catatannya, kemudian catat hal-hal penting yang akan kalian pelajari hari ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya, subscribe dulu, kemudian tekan tanda loncengnya, sehingga kalian tidak akan ketinggalan materi pelajaran. Adik-adik, di video pembelajaran ini, kita akan membahas untuk subtema pertama, selamatkan tumbuhan, dengan subtopik pembelajaran, bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak, terutama untuk tumbuhan dan hewan. Baik, kalau begitu, ayo kita simak video berikut. Adik, ayo berkeliling sekitar rumah untuk mengamati bunga-bunga yang ada di tempat tinggalmu. Tapi ambil bunga yang sudah terjatuh saja ya, tidak perlu dipetik dari pohonnya. Ada tumbuhan cabai nih, yuk kita amati bunganya. Coba lihat, nah itu bunga tumbuhan cabai. Bunganya berwarna putih, menggelantung ke bawah. Sekarang kita cari apakah ada bunga yang berguguran ya. Kita lihat ke bawah. Oh, ada. Nah, ini saja yang kita ambil untuk diamati. Tidak perlu memetik dari pohonnya, ambil saja yang berguguran. Nah, di belakang rumah juga ada pohon pepaya. Coba kita amati ya, ini buahnya. Nah, itu kelihatan bunganya. Sekarang coba kita perhatikan di bawah. Adakah yang berguguran? Ya, alhamdulillah ada. Nah, ini kita ambil untuk kita amati bagian-bagian penampang bunga. Kita sudah ambil 3 contoh bunga yang akan kita amati. Perhatikan. Inilah bunga pepaya. Yang ini bunga cabai. Lihat, ada tangkainya, ada dasar bunga. Nah, perhatikan lebih dekat, kelihatan kan? Ya, coba kita perhatikan bagian tengah bunga. Sekarang amati bunga yang berwarna pink ya. Nah, coba lihat lebih dekat. Ini disebut tangkai bunga. Kemudian, ini adalah kelopak bunga. Bagian yang berwarna dari bunga disebut mahkota. Nah, ini mahkota. Sekarang kakak akan buka. Ya, coba lihat di dalamnya. Kelihatan kan ada benang sari. Ya, benang sarinya dengan serbuk sari. Kemudian ada putik. Sekarang lihat lebih dekat ya. Nah, itu dia putiknya. Kelihatan kan? Ya. Di bagian dalam terdapat bakal biji. Kalau kita buka lagi akan kelihatan. Nah, ini adalah bunga pepaya. Coba lihat lebih dekat. Bunga pepaya dengan benang sari berwarna kuning. Nah, lihat serbuk sarinya. Di tengahnya ada putik. Nah, itu merupakan kelopak. Lihat kan serbuk sarinya menempel di tangan kakak, berwarna kuning. Nah, sekarang kita buka ke dalam. Coba lihat. Nah, di bagian dalam akan kelihatan kandung lembaga.
Sekarang perhatikan bunga cabai, kita amati baik-baik. Bagian yang kakak tunjukkan jelas sekali itu adalah putik dan benang sari. Yang kakak pegang disebut mahkota bunga. Mahkotanya berwarna putih. Nah, kakak lepas. Lihat ya. Disebut apa adik-adik? Mahkota. Nah, di bagian dalam coba kita lihat. Kakak tengah menunjukkan putik. Lihat. Nah, perhatikan lebih dekat ya. Kakak tengah menyentuh serbuk sari dari bunga cabai ini berwarna hitam. Coba lihat. Nah, itu saja ya pembahasannya untuk adik-adik tentang bagian-bagian dari penampang bunga. Saksikan dan juga dengarkan baik-baik pembahasan selanjutnya. Nah, adik-adik, tadi sudah lihat kan? Ada beberapa contoh bagian-bagian bunga yang kita amati di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi bagian-bagian bunga ada tangkai bunga, dasar bunga, kemudian kelopak, mahkota. Nah, ada juga putik, benang sari, kemudian ada bakal biji. Nah, benang sari dan kepala putik adalah alat perkembangbiakan bunga. Benang sari memiliki serbuk atau tepung yang bisa terbawa angin atau menempel pada tubuh serangga dan jatuh di kepala putik, sehingga terjadilah proses pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Nah, adik-adik, apa sih perkembangbiakan generatif itu? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Loh, jadi Kak, ada ya perkembangbiakan tumbuhan yang tidak melalui proses penyerbukan? Jawabannya, ya ada, yaitu proses perkembangbiakan vegetatif. Tapi kita tidak akan bahas itu di video pembelajaran ini. Nantikan video pembelajaran kakak selanjutnya ya. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peluburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid, dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian, bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, terakhir, lembaga yang berada di dalam biji itulah yang merupakan calon tumbuhan baru. Nah, adik-adik, banyak sekali contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Contohnya mangga, rambutan, padi, kemudian manggis, dan lain-lainnya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas bagaimana perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan juga bagaimanakah cara perkembangbiakan hewan. Nah, adik-adik, pesan kakak, jangan lupa rajin belajar dimanapun kamu berada, tetap carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Belajar bisa dari mana saja. Dan jangan lupa tetap sehat, tetap semangat, dan tetap cerdas selalu. Semangat berprestasi, salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.